Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jadi pada kali ini kita akan membahas podcast tentang menghadapi musibah dengan cara tawakal. Nah, kali ini kita kedatangan siapa nih? Halo semuanya, jadi nama aku Anggi. Halo semua, nama aku Lutfia. Dan aku sebagai pembawa acara, nama aku Mustafa. Nah, sebelum kita mulai, kita ini dulu nih, kita tanya keadaannya Kak Anggi dan Kak Lutfi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau aku sih sekarang lagi sehat walafiat banget ya. Untuk aku juga alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang seperti tadi aku bicarakan. Kita akan membahas tentang menghadapi musibah dengan cara tawakal. Kenapa sih kita perlu belajar tentang itu? Karena kita tuh pasti sebelumnya pernah mengalami kesakitan, kegagalan, atau kita pernah kena musibah. Nah, sekarang nih kita bersama Kak Lutfi dan Kak Anggi, kita ingin tahu nih POV dari mereka apa sih yang gimana sih mereka kalau misalnya menghadapi musibah tetapi dengan cara tawakal kayak gitu. Nah, bagi Kak Anggi nih, apa sih pandangan Kak Anggi tentang apa sih itu musibah? Kalau dari aku sendiri ya, menurut aku musibah itu kayak sebuah kesulitan, terus cobaan ataupun sesuatu kesedihan-kesedihan yang ada di dalamnya. Jadi dalam Islam sendiri juga itu tuh sebagai ujian kita dalam menghadapi kehidupan. Jadi Allah tuh menguji kita lewat ujian dan itu musibah begitu. Oh, berarti kalau bagi Anggi musibah itu kayak suatu bagian ujian dari hidup gitu ya? Iya benar, betul banget menurut aku kayak gitu. Nah, bagi Kak Lutfi, apa sih itu tawakal? Karena kan kita tadi udah sempat ini ya, kalau menghadapi musibah kita harus tawakal. Kalau Kak Lutfi apa tawakal? Kalau menurut aku pribadi nih, tawakal itu berarti kan kita berserah diri kepada Allah. Tapi sebelum kita berserah diri kepada Allah tuh kita harus lakuin yang namanya usaha. Setelah kita usaha, bagaimana hasil akhirnya nanti setelah kita berusaha, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus banget. Jadi sebagai seorang muslim nih, kita harus tetap berusaha menghadapi masalah tersebut ya. Jadi walaupun hati kita nih harus tetap yakin kalau Allah itu pasti punya rencana yang baik buat kita ke depannya. Jadi kita harus hadapin aja kalau misalnya kita punya masalah gitu ya. Iya, harus dihadapin dan jangan lupa untuk terus berdoa dan bertawakal kepada Allah. Menurut kalian kenapa sih Allah itu ngasih kita tuh memberikan kita musibah? Coba aku mau tahu dari pandangan Kak Lutfi dulu. Musibah ya, itu Allah itu berarti sedang menguji kita. Allah itu mau tahu segimana sih kita itu mampu menghadapi ujian yang diberikan sama Allah, dan Allah itu mengukur keimanan kita tuh lewat musibah yang diberikan sama Allah. Kalau menurut Kak Anggi, Nah, selain itu musibah itu jadi sarana kita supaya menghapus dosa, terus ningkatin juga derajat kita kepada Allah. Karena menurut saya beberapa orang yang terkena musibah itu kemudian dia bisa mendekatkan dirinya lagi gitu kepada Allah. Bener banget nih kata Anggi ya. Begitu di era sekarang ini juga tuh banyak yang lalai kan sama kewajiban mereka untuk sholat lima waktu. Tapi ketika mereka terkena musibah, baru tuh mereka tuh ingat kepada Allah, terus mereka berdoa. Tapi sedangkan ketika mereka lagi merasa bahagia, merasa semuanya lancar, mereka tuh lalai. oh jadi kayak mungkin Allah tuh ngasih kita musibah biar karena Allah tahu kita udah mulai Allah merasa kita nih udah mulai jauh gitu kali ya sama Allah, makanya Allah ngasih kita musibah biar Allah mendekati kita lagi dengan caranya. Iya bener banget, banyak banget tuh karena di luar-luar di media sosial kan orang-orang pada kayak gitu ya, artis-artis tuh lagi pada dapat musibah terus nanti tiba-tiba dia umroh lah kayak gitu kan, banyak banget. Aku mau tahu nih dari POV Kak Anggi sama POV Kak Lutfi, gimana sih cara kalian menerapkan tawakal itu saat kalian menghadapi musibah? Nah, mungkin boleh dijawab oleh Kak Anggi dulu. Kalau menurut aku semuanya yang pertama aku sih selalu ini ya berpegang teguh prinsip kalau misalnya semua itu datangnya dari Allah gitu. Jadi aku tidak menyalahkan dengan keadaan gitu. Terus dari aku yang kedua tuh mencari solusi sih. Misalnya kita dikasih kesulitan ekonomi nih, nah kita harus
cari solusinya gimana ekonomi kita ini bisa terus lancar, bisa dengan buka bisnis lagi atau cari pekerjaan lagi gitu sih. Kalau aku boleh tambahin mungkin kita juga harus tetap berpikir positif kali Iya, ya, benar-benar. kalau Itu sama benar hal yang lagi kita jalanin gitu juga. Pasti kayak setiap kesulitan pasti akan ada jalannya aja kayak gitu. Bener banget. Terus apa sih manfaat yang kalian rasain gitu? Kalau misalnya kalian lagi menghadapi musibah tapi dengan cara tawakal, apa nih? Siapa dulu yang mau jawab? Kak Andi atau Kak Lutfi? Mungkin aku ya, Oke. dari aku sendiri tuh setelah bertawakal tuh kayak hati tuh langsung jadi tenang, kayak gak yang stres banget mikirin gimana ya kedepannya kayak gini, tapi setelah kita usaha terus kita tawakal dengan cara berdoa kepada Allah. Nah, kalau menurut Kak Anggi gimana nih? Kan tadi Kak Lutfi udah sampaikan pendapatnya. Kalau dari aku ya based on experience aku gitu, aku sih memperbanyak doa sama ibadah aja gitu. Jadi aku berdoa sama Allah, minta pertolongan gitu dari segala ujian-ujian dari kehidupan aku. Jadi kayak kita berserah diri ke Iya, bener Allah banget. gitu, biar kita dapat jawabannya. Ya karena kan semua itu kan datang dari Allah dan juga kembalinya ke Allah. Kalau misal nih, aku mau nanya tentang kayak gimana sih cara kalian penerapan tawakal di kehidupan sehari-hari, di kalian kayak misalnya kalian lagi melakukan aktivitas sesuatu atau kayak sebelum melakukan aktivitas sesuatu itu kayak gimana Kak? Oh aku ada. Jadi karena akhir-akhir ini aku ujian ya, lagi UAS gitu lah. Jadi aku tuh belajarnya sungguh-sungguh banget nih, karena bener-bener ini kan ujian semester aku ya. Jadi aku belajarnya bener aku push banget jor-joran. Terus abis itu setelah aku udah berusaha kayak gitu, baru nanti aku berserah diri sama Allah kayak gimana aja hasilnya deh. Yang penting aku tuh udah berusaha gitu. Kalau aku nih kan kita ini lagi dimasukin era dimana udah mulai banyak lagi nih para pengangguran yang lagi nyari kerja nih. Ya kan? Jadi tuh pasti tuh di sini tuh kita harus kayak kita berusaha nih naruh-naruh lamaran kerja kita, naruh-naruh CV kita di mana-mana aja. Tapi tuh kita tuh jangan yang ya udah naruh CV, setelah itu kita ya udah kita tinggal aja, kita tunggu sampai orang perusahaan itu manggil kita kan dari CV kita. Tapi itu kita juga kayak ya nyambi-nyambi apa gitu, misalnya kayak ada kayak part time yang buka. Oh ya kayak freelance gitu ya kalau zaman sekarang ya. Iya, freelance gitu. Jadi kan meskipun kita belum punya pekerjaan tetap, kita masih punya pemasukan gak sih? Benar-benar. Gitu sih kalau gitu. Untuk kalian bisa datang ke podcast lain, kalian bisa diundang, itu kan juga. Iya benar sih. Bisa jadi. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir podcast. Dari tadi pembahasan kita tadi gimana sih cara menghadapi musibah dengan cara tawakal, contoh penerapannya di lingkungan sehari-hari itu kayak gimana. Nah itu kita udah dapat tuh dari pandangan Kak Anggi sama Kak Lutfi di dunia sehari-hari itu kayak gimana. Nah jadi teman-teman, kalau kita sedang menghadapi musibah atau kita sedang menghadapi masalah, yang kita awali itu dengan cara kita muhasabah diri kita itu, kita pikirkan dulu awal mulanya itu kita kenapa dan apa, kemudian kita cari solusinya. Setelah kita mencari solusinya, kita terapkan. Setelah itu kita juga harus berserah diri ke Allah kalau misalnya kita sudah benar-benar melakukan hal tersebut, sudah melakukan solusi yang sudah kita jalankan kayak gitu, baru agar Allah memberi pertolongan ke kita. Dan jangan lupa kita harus selalu berserah dan meminta pertolongan ke Allah, dan jangan lupa doa juga ya teman-teman. Mungkin sebelumnya ada yang ingin disampaikan kata-kata terakhir dari Kak Lutfi dan Kak Andi. Dari aku ada sih buat teman-teman semua yang nonton podcast ini, aku harap kalian nggak merasa yang namanya putus asa, terus kalian juga yang negatif thinking kayak aku harus gimana. Kalian harus tetap berusaha, terus positif thinking dan sugesti diri kalian kalau semua akan baik-baik aja, dan jangan lupa untuk berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tetap optimis, maju aja terus ya. Kalau Kak Anggi ada nggak? Kalau dari aku ya, semoga dengan adanya podcast ini teman-teman yang ada di rumah yang nonton, kalau misalnya ada masalah jangan lupa bersandar sama Allah, karena semua musibah solusinya datangnya dari Allah, karena tujuan Allah itu buat menguji kita semua. Bagus banget nih saran dari Kak Anggi dan Kak Lutfi. Makasih sebelumnya. Oke teman-teman,
teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.